Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Zidan Asgara dengan NPM 1906066. Di sini saya akan membahas mengenai topik 6. Dalam video kemarin yang terakhir saya buat membahas mengenai topik 5, yaitu mengenai representasi pengetahuan. Sekarang saya akan membahas mengenai topik 6 yang membahas mengenai akuisisi pengetahuan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian akuisisi pengetahuan. Pengetahuan dapat diakuisisi dengan cara akumulasi, transfer, dan transformasi ke dalam sistem komputer. Akuisisi ini juga pengetahuan yang dapat mengumpulkan informasi dari berbagai sumber atau pakar untuk kemudian disimpan dalam sistem komputer. Sumber pengetahuan ini yang dimaksud adalah pakar atau expert, buku, technical report, database, formulir, dan lain sebagainya. Akuisisi pengetahuan ini juga merupakan suatu proses ekstraksi, strukturisasi, dan mengorganisasikan pengetahuan dari satu sumber atau lebih. Proses ini merupakan suatu proses yang sangat penting, namun seringkali menjadi bottleneck yang membatasi pengembangan sistem pakar dan sistem AI yang lain. Lalu, konsep dasar dari suatu sistem pakar ini juga mengandung beberapa unsur atau elemen, yaitu keahlian atau expert, pengalihan keahlian atau knowledge transfer, inferensi atau penalaran, terus aturan-aturan atau rules, kemampuan menjelaskan atau explanation knowledge. Salah satu aktivitas dalam memindahkan kepakaran yaitu knowledge engineer. Knowledge engineer ini adalah seorang yang membantu pakar dalam menyusun area permasalahan dengan menginvestasikan dan mengintegrasikan jawaban-jawaban pakar atas pertanyaan yang telah diajukan. Ini dikutip dari Turban dan EA pada tahun 2005. Knowledge engineer ini juga memiliki tugas meliputi merancang, membangun, dan menguji tools software dan hardware-nya. Akuisisi pengetahuan, identifikasi metode, pemecahan masalah, pengkodean, pengujian sistem, dalam hal ini penulis sebagai knowledge engineer. Lalu kita ke pembahasan kedua, yaitu mengenai pengertian dari metode. Metode atau method secara harfiah berarti cara. Metode atau metodik berasal dari bahasa Yunani metha, melalui atau melewati, dan hodos, jalan atau cara. Jadi metode ini bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Penciptaan berasal dari kata cipta, yaitu kemampuan pikiran untuk mengadakan sesuatu yang baru atau mewujudkan angan-angan yang kreatif. Menciptakan berarti menjadikan sesuatu hal yang baru, membuat sesuatu yang baru atau belum pernah ada. Metode ini menciptakan tata cara yang menciptakan sesuatu yang baru guna mencapai tujuan tertentu. Lalu dalam konteks penciptaan, yang termasuk metode penciptaan adalah aktivitas penjelajahan, menggali sumber ide, pengumpulan data dan referensi, pengolahan dan analisa data, hasil dari penjelajahan atau analisis data dijadikan dasar untuk membuat rancangan atau desain dari karya. Lalu untuk pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pengertian dari validasi. Validasi adalah suatu tindakan pembuktian. Artinya, validasi merupakan suatu pekerjaan dokumentasi tata cara yang metode pembuktiannya harus dengan cara yang sesuai. Artinya, proses pembuktian ini tersebut ada tata cara atau metodenya sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam CPOB atau objek. Objek pembuktian adalah tiap-tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, sistem, perlengkapan, atau bahkan mekanisme yang digunakan. Dalam hal ini, produksi dan pengawasan mutu atau ruang lingkup sasaran atau target dari pelaksanaannya. Validasi ini adalah bahwa seluruh objek pengujian tersebut akan senantiasa mencapai hasil yang diinginkan secara terus-menerus atau konsisten.
Itu mungkin hasil discovery learning saya mengenai pengertian-pengertian dari akuisisi pengetahuan, metode, serta dari validasi. Nah, sekarang saya akan memaparkan hasil discovery learning saya dari mengidentifikasi 10 jurnal untuk menentukan atau mengidentifikasi dari akuisisi pengetahuan ini. Di sini ada 3 jenis akuisisi pengetahuan dan jenis-jenis yang sudah saya identifikasi. Kebanyakannya atau hampir semuanya termasuk ke dalam metode semi otomatis. Di sini saya akan menyebutkan beberapa jurnal saja. Saya tidak akan menyebutkan semuanya. Di sini disuruh untuk mengidentifikasi 10 jurnal, menentukan akuisisi pengetahuan dan validasi pengetahuannya. Untuk judul yang pertama yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gigi dan Mulut pada Manusia menggunakan Knowledge Based System dan Satiety Factor. Untuk akuisisi pengetahuannya termasuk ke dalam metode semi otomatis, karena metode semi otomatis ini bekerja bersama dengan mengumpulkan informasi bersama pakarnya, lalu diproses oleh knowledge engineer dan sebagainya. Nah, lalu untuk validasi pengetahuannya, pada jurnal ini sudah tervalidasi, sudah teruji, dan bahkan tingkat keakurasiannya sangat cukup tinggi dan menghasilkan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Lalu jurnal untuk yang kedua yaitu Sistem Pakar untuk mendiagnosa penyakit hati menggunakan metode forward chaining. Untuk akuisisi pengetahuannya yaitu menggunakan metode semi otomatis. Dan untuk validasi pengetahuannya ini sudah teruji, pada jurnal ini sudah teruji, sudah tervalidasi, dan hasilnya dari akurasi hasilnya itu cukup baik atau bahkan baik dan memiliki tingkat hasil yang rendah. Lalu saya akan menyebutkan yang terakhir. Judul yang terakhir yaitu Sistem Pakar Mendiagnosa Penyakit pada Tulang dengan menggunakan metode Satiety Factor. Untuk akuisisi pengetahuannya termasuk ke dalam metode semi otomatis, dan untuk validasi pengetahuannya ini sudah teruji dan sudah tervalidasi, dan untuk tingkat keakurasiannya sangat tinggi dan memiliki tingkat kesalahan yang rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas mengenai topik 6 yaitu akuisisi pengetahuan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.